Data dan fakta lapangan tentang rekayasa genetika. Semangka tanah biji dan anggur tanah biji adalah contoh produk rekayasa genetika dan seleksi buatan yang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Semangka tanah biji. Yang pertama, proses pembentukannya. Polyploidy menggunakan bahan kimia seperti conjugation untuk menggandakan kromosom. Hibridasi mengawinkan tanaman dengan 2 dan 3 set kromosom untuk menghasilkan buah tanah biji. Penggunaan di Indonesia. Popularitas digemari karena kenyamanan konsumsi dan daya tarik visual. Produksi petani menggunakan benih hibrida hasil kombinasi tanaman 2N dan 3N. Yang selanjutnya, anggur tanpa biji. Menjadi rekayasa genetika, teknik transgenik menonaktifkan gen pembentukan biji CRI, TSR atau CRS9, editing genetik presisi tanpa gen asing untuk menghambat perkembangan biji. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, kualitas, dan efisiensi konsumsi buah. Materi yang kedua ada dampak rekayasa genetika bagi masyarakat, perusahaan, dan perekonomian negara. Yang pertama, dampak bagi masyarakat meliputi A. Peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Rekayasa genetika memungkinkan pembuatan obat-obatan heterogen untuk menyembuhkan penyakit genetik seperti hemofilia atau kanker. B. Ketahanan pangan. Produk pertanian hasil rekayasa genetika GMO seperti jagung, kedelai, dan padi meningkatkan produksi pangan dengan sifat tahan hama dan cuaca ekstrim. C. Kontroversi etika. Ada kekhawatiran tentang potensi dampak negatif terhadap kesehatan manusia agar manusia dan lingkungan, serta masalah moral terkait modifikasi genetik manusia. Yang kedua, dampak bagi perusahaan meliputi A. Inovasi dan keuntungan ekonomi. Perusahaan bioteknologi berkembang pesat melalui produk GMO dan terapi gen. Yang B. Peningkatan efisiensi produksi. Teknologi ini memungkinkan produksi lebih cepat dan efisien, misalnya dalam sektor pertanian dan farmasi. C. Persaingan dan monopoli. Perusahaan besar dapat memonopoli teknologi ini yang dapat merugikan petani kecil dan perusahaan kecil. Ketiga, dampak bagi perekonomian negara meliputi A. Pertumbuhan ekonomi. Industri bioteknologi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor produk GMO, vaksin, dan obat-obatan. B. Ketahanan pangan nasional. Rekayasa genetika membantu negara menghadapi tantangan produksi pangan akibat perubahan iklim. Ketiga, investasi R&D, penelitian dan pengembangan. Negara yang berinvestasi besar dalam teknologi ini cenderung menjadi pemimpin dalam inovasi global. Selanjutnya, tantangan dan solusi rekayasa genetika pada tumbuhan. Rekayasa genetika pada tumbuhan memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan global, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Namun, teknologi ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari segi lingkungan, kesehatan, maupun penerimaan masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam rekayasa genetika pada tumbuhan dan solusi yang dapat mengambil untuk mengatasinya. Yang pertama ada ketahanan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim membuat tanaman lebih rentan terhadap suhu ekstrem dan kekeringan. Solusi untuk mengatasinya yaitu mengembangkan tanaman tanah panas dan kekeringan melalui rekayasa genetika. Yang kedua, dampak terhadap keanekaragaman hayati. Tanaman transgenik bisa mengganggu ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Solusinya pengujian ketat dan pengawasan untuk memastikan tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, pengaruh pada kualitas tanah. Tanaman yang dimodifikasi bisa merusak kesuburan tanah. Solusinya, mengembangkan tanaman yang efisien dalam nutrisi dan tidak merusak tanah. Yang keempat, resistensi hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa beradaptasi dan menjadi lebih kuat terhadap tanaman transgenik. Solusinya, penggunaan teknologi seperti CRISPR untuk menciptakan ketahanan ganda terhadap hama dan penyakit. Yang kelima, ketergantungan pada input eksternal. Beberapa tanaman membutuhkan banyak pupuk dan pestisida. Solusinya, mengembangkan tanaman yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Yang terakhir, penerimaan masyarakat dan regulasi.
Ada kekhawatiran masyarakat tentang keamanan tanaman rekayasa genetika. Solusinya meningkatkan edukasi, transparansi, dan regulasi yang jelas untuk membangun kepercayaan. Nah, rekayasa genetika pada tumbuhan bisa meningkatkan ketahanan pangan dengan mengatasi tantangan seperti perubahan iklim dan ketergantungan pada input eksternal. Namun, diperlukan pengujian yang ketat dan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Jadilah bagian dari solusi. Dengan rekayasa genetika, kita dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem kita. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih hijau dengan mendukung penelitian dan pengembangan tanaman hasil rekayasa genetika yang ramah lingkungan. Dan ekosistem kita. Mari Seperti CRISPR untuk menciptakan untuk meningkatkan kenyamanan, kualitas, dan efisiensi konsumsi buah. Ini sih, ngerti